Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifan Asepi dengan NIM 8040230171 dari kelas 03 PS 5. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Flutter yang lanjutan mencakup fitur create, read, update, dan juga delete data mahasiswa. Itu autentifikasi, login, dan register. Nah, di sini saya akan menjelaskan codingan Minder terlebih dahulu. Nah, kalau untuk Minder ini di sini kita mengimpor semua halaman yang diperlukan termasuk register page, login page, home page, dan halaman CRUD mahasiswa. Nah, di dalam widget ini yaitu dalam widget material app ini mengatur home awal ke register page agar user diarahkan untuk mendaftar atau login yang terlebih dahulu. Yang terpenting, saya mendaftarkan semua root aplikasi seperti mahasiswa list, mahasiswa form, mahasiswa detail, mahasiswa edit, register, login, dan home. Terakhir kita menginisialisasi package loading dengan menambahkan builder AC loading ini. Nah, lalu yang kedua, register page. Nah, kalau untuk register page ini dia itu menangani pendaftaran user. Saya mendeklarasi 3 text editing controller. Nah, seperti email controller, name controller, dan juga yang terakhir password controller. Nah, lalu tampilan menggunakan from widget dengan teks form field untuk input data. Nah, pada tombol daftar, fungsi onPage akan melakukan validasi form menggunakan form key. Lalu yang kedua menampilkan loading dengan isi loading show. Nah, lalu yang ketiga mengirim data post ke endpoint API register dengan headers. Lalu yang keempat, jika respons status code registrasi berhasil dan akan menampilkan pesan sukses. Lalu yang ketiga, login page. Nah, login page ini dia fokus pada dengan registrasi, tetapi fungsinya untuk autentikasi. Kita menggunakan controller untuk email dan password. Lalu kedua, pada tombol login, kita mengirim data post ke endpoint. Ketiga, kondisi sukses login adalah ketika respons status code 200. Jika berhasil, kita menggunakan navigator push. Navigator push. Nah, kalau untuk pindah ke homepage dan menghilangkan halaman login dari stack navigasi. Jika gagal, akan ditampilkan pesan error dari response body API. Lalu yang keempat yaitu homepage. Nah, yang homepage ini setelah berhasil login, user akan diarahkan ke homepage. Nah, ini adalah halaman menu sederhana dengan tombol dua elevator button. Nah, tombol data mahasiswa akan mengarahkan ke mahasiswa list. Lalu yang kedua, tombol tambah mahasiswa akan mengarahkan ke mahasiswa form. Lalu yang kelima, mahasiswa list page start. Nah, ini adalah halaman utama untuk menampilkan data. Nah, dalam fungsi ini stats, kita memanggil get data agar data dimuat saat halaman pertama kali dibuka. Fungsi get data menampilkan loading atau biasa disebut isi loading show, mengambil data get dari API. Nah, di dalam list view builder kita membuat list style untuk setiap data mahasiswa seperti navigasi detail, hapus data, navigasi edit. Lalu yang keenam ada mahasiswa form page. Nah, mahasiswa form page ini yaitu digunakan untuk menambahkan data baru. Nah, terdapat text form field untuk nama, NIM, tanggal lahir. Nah, ini lalu yang kedua input tanggal lahir menggunakan fungsi on-tap asynchron untuk memunculkan show date picker dan memformat hasilnya menjadi YY, MMDD menggunakan package Intel. Tombol simpan melalui
validasi form, validasi form. Yang kedua, mengirim data pos ke API. Yang ketiga, sukses ditandai dengan respon status code 201. Nih. Lalu yang ketujuh, mahasiswa edit patch. Nah, mahasiswa edit patch ini yaitu untuk mengandal perubahan data, yaitu melakukan perubahan data. Hal yang unik adalah di method build. Nah, di method build ini, dia data yang dikirim dari mahasiswa list patch diambil. Nah, lalu menggunakan model route of context settings argumen smap dan langsung menggunakan untuk mengisi nilai controller. Controller. Lalu yang kedua, tombol update data, melakukan HTTP put ke endpoint yang menyertakan ID mahasiswa. Lalu yang terakhir, sukses ditandai dengan respons status code 200. Yang ke-8, mahasiswa detail page. Nah, ini halaman ini menampilkan detail lengkap, sama seperti di edit page. Kita mengambil data yang dikirim melalui argumen menggunakan model routes of context. Lalu data ini kemudian ditampilkan di widget kolom, termasuk image network untuk menampilkan foto mahasiswa yang diambil dari URL IP. Nah, berikut hasil tampilannya. Nah, pertama kita buat dulu registrasinya. Masukkan emailnya dulu. Welcome now. gmail.com. Nama, Elvan, password 122. Kita klik daftar. Nah, setelah registrasinya berhasil, kita klik untuk login. Nah, kita masukkan yang email tadi yang kita sudah registrasi. Evan 22. Kita tunggu. Nah, di situ sudah berhasil, sudah login. Baiklah, demikian presentasi laporan proyek filter lanjutan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.